araja bina ila sama, kemudian kami diangkat, ya, kami diangkat menuju ke langit, yaitu mi'raj. Kami diangkat menuju ke langit. Sampai menuju ke langit, jemaah sekalian, Nabi SAW melewati beberapa langit. Ini masih lanjutan hadisnya sebenarnya, ya. Di setiap langit malaikat Jibril alaihi salam meminta izin untuk dibukakan pintu langit itu. Kemudian penjaga pintu langit bertanya, ya, siapakah yang meminta izin ini? Ana Jibril, aku adalah Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang sedang bersama, siapa yang bersama denganmu? Ya, malaikat Jibril alaihi salam mengatakan Muhammad. Lalu penghuni langit pun, ya, menyambut mereka dan membukakan pintu langit, ya, atau menyambut mereka, ya, penghuni langit pun, yaitu para malaikat, menyambut mereka. Nabi SAW kemudian berjumpa di langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya, disebutkan dalam riwayat hadis yang panjang itu, Nabi Adam memanggil Nabi Muhammad SAW, ahlan bibni, ya, ahlan bibni salih, selamat datang dengan anakku yang soleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi Muhammad masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam, ya, dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit kedua Nabi berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yahya alaihi salam. Karena Nabi Isa dan Yahya masih sepupu. Nabi Isa dan Yahya masih sepupu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit ketiga, ya, di langit ketiga Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi SAW katakan beliau telah diberikan setengah ketampanan penduduk bumi. Ketika Nabi SAW melihat Nabi Yusuf alaihi salam secara langsung di langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima berjumpa dengan Harun alaihi salam, dan di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Di sini nuktah muhimmah, ya, ada poin penting jemaah sekalian, tolong diperhatikan. Langit pertama sampai dengan keenam Nabi berjumpa dengan setiap langit, ada Nabi berjumpa dengan para nabi di situ. Dan di langit keenam Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit ketujuh Nabi Musa berjumpa dengan Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi setelah, tempat paling akhir setelah langit ketujuh. Ya, disitulah Nabi SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis bawahi dan ingat dulu bahwa di langit keenam, nanti akan ada faidah, kita akan balik lagi ke situ insyaallah. Di langit keenam Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang keenam. Di atas langit keenam masih ada lagi langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di atasnya lagi masih ada Sidratul Muntaha, ya, tempat akhir paling tertinggi. Di situ Nabi SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala 50 waktu salat yang kemudian menjadi 5 waktu salat, nanti akan kita pelajari faidahnya. Tapi diingat dulu, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Taib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, kemudian, ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah Nabi melihat Allah atau tidak, nanti juga akan datang faidahnya. Ini saya sebutkan dulu riwayat hadisnya. Setelah itu Allah wajibkan 50 waktu salat. Setelah itu Nabi SAW turun ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Rasulullah katakan 50 waktu salat. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan, karena aku sudah pernah mencoba Bani Israel dengan yang seperti ini, mereka tidak mampu, umatmu pun tidak akan mampu. Maka Nabi SAW naik lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Allah ringankan, kurangi 5 jadi 45 waktu salat. Dan begitu seterusnya. Nabi mengatakan, dan aku terus bolak-balik naik turun dari Nabi Musa ke Allah Subhanahu wa taala, dari langit ke-6 menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, naik turun untuk meminta takhfif, keringanan, sampai Allah jadikan 5 waktu salat.
Masih kembali, ketemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam di langit ke-6. Nabi Musa tanya, sudah berapa? Sampai berapa? 5 waktu salat. Nabi Musa katakan, minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ Nabi katakan, aku telah banyak meminta dan aku malu kepada Tuhanku. Lalu kemudian datang suara, kemudian mengatakan dia adalah 5 waktu salat, tapi 50 pahalanya. Ya, satu salat sama dengan 10 pahalanya. Yang kita kerjakan 5 waktu salat, tapi sama dengan mengerjakan 50 waktu salat. Coba bayangkan kalau Nabi SAW tidak mengikuti arahan dari Nabi Musa alaihi salam, jemaah sekalian. Lalu kemudian Nabi katakan, sudah itu yang Allah wajibkan 50 waktu salat. Kira-kira ada waktu kita untuk kajian? Tidak ada waktu untuk kajian, tidak ada waktu untuk makan, tidak ada waktu untuk bermain, ya, bersantai-santai. 50 waktu salat. Ya, 50 waktu salat itu artinya baru salam assalamualaikum warahmatullah, Muhammad sudah maju azan lagi yang kedua. Ya, sudah masuk waktu salat berikutnya. Subhanallah. Ya, kita juga, kata para ulama kita di antara faidah juga, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi Musa alaihi salam karena sempat mengarahkan Rasulullah untuk minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW di antara keutamaan dan kemuliaan beliau malu meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi menolak. Maka 50 waktu salat sudah Nabi terima. Tapi Nabi Musa alaihi salam kemudian memberikan arahan kepada Rasulullah, umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya 50 waktu salat. Aku sudah pernah, ini pengalaman Nabi Musa alaihi salam. Belajar dari pengalaman orang lain juga itu bagus. Pengalaman-pengalaman yang baik. Aku sudah pernah mencoba ini kepada Bani Israel dan mereka tidak mampu. Tentu Rasulullah percaya dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Rasulullah SAW pun ya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah ikut dengan perintah Nabi Musa alaihi salam? Tidak. Bukan berarti Rasulullah tunduk dengan syariat Nabi Musa, bukan. Tidak ada persoalan dalam hal itu. Justru Nabi Musa, kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, tidak ada keluasan baginya kecuali harus mengikuti syariatku. Salah satu buktinya apa jemaah sekalian? Ketika Nabi sudah selesai dari Mi'raj, turun lagi ke Baitul Maqdis. Di situ Allah Subhanahu wa taala datangkan para nabi lalu menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah kembali ke Mekah.